Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Yusria dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, jurusan Ilmu Perpustakaan kelas 1 AP2 dengan NIM 40400121070. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses Islamisasi di Nusantara meliputi 3 materi. Yang pertama, pola Islamisasi di Nusantara, yang kedua, jalur Islamisasi di Nusantara, dan yang ketiga, sambutan masyarakat Indonesia terhadap Islamisasi di Nusantara. Yang pertama, pola Islamisasi di Nusantara. Terdapat 3 pola penyebaran Islam di Nusantara. Yang pertama, pola Pasai. Pola ini menunjukkan bahwa Islam tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan perkembangan pusat kekuasaan negara, dan Islam menjadi landasan legitimasi negara. Yang kedua, pola Malaka. Dalam pola ini, penyebaran dan penerimaan Islam terjadi melalui 2 kekuatan. Yang pertama, melalui kekuatan magis. Yang ketiga, melalui favorit pusat kekuasaan lokal dalam kekuasaan Islam. Yang ketiga, pola Jawa. Dalam pola ini, penyebaran dan penerimaan Islam terjadi melalui penaklukan pusat keagungan lokal oleh kekuasaan Islam. Yang kedua, jalur Islamisasi di Nusantara. Terdapat 6 jalur Islamisasi di Nusantara. Yang pertama, jalur perdagangan. Hubungan perdagangan ini dimanfaatkan oleh para pedagang muslim sebagai sarana atau media dakwah. Sebab dalam Islam, setiap muslim memiliki kewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam kepada siapa saja dengan tanpa paksaan. Oleh karena itu, ketika penduduk Nusantara banyak yang berinteraksi dengan para pedagang muslim dan keterlibatan mereka semakin jauh dalam aktivitas perdagangan, banyak di antara mereka yang memeluk Islam. Karena pada saat itu, jalur-jalur strategis perdagangan internasional hampir sebagian besar dikuasai oleh para pedagang muslim. Apabila para penguasa lokal di Indonesia ingin terlibat jauh dengan perdagangan internasional, maka mereka harus berperan aktif dalam perdagangan internasional dan harus sering berinteraksi dengan para pedagang muslim. Yang kedua, jalur pendidikan. Proses Islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui media pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Pada lembaga inilah para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik. Setelah mereka dianggap mampu, mereka kembali ke kampung halaman untuk mengembangkan agama Islam dan membuka lembaga yang sama. Dengan demikian, semakin hari lembaga pendidikan pesantren mengalami perkembangan, baik dari segi jumlah maupun mutunya. Maka agama Islam terus tersebar ke seluruh penjuru Nusantara, hingga akhirnya banyak penduduk Indonesia yang menjadi Muslim. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa model pendidikan pesantren yang tidak mengenal kelas menjadi media penting di dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Bahkan kemudian diadopsi untuk pengembangan pendidikan keagamaan pada lembaga-lembaga pendidikan sejenis di Indonesia. Yang ketiga, jalur tasawuf. Salah satu sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tasawuf. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada para penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikir mereka yang sebelumnya memeluk agama Hindu, sehingga ajaran Islam dengan mudah diterima mereka. Di antara para sufi yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan alam pikiran
Indonesia pra-Islam adalah Hamzah Fansuri di Aceh, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung di Jawa. Ajaran mistik seperti ini terus dianut bahkan hingga kini. Yang keempat, saluran seni. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Seperti diketahui bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah materi dalam setiap pertunjukan yang dilakukan. Sunan Kalijaga hanya meminta kepada para penonton untuk mengikutinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selain wayang, media yang dipergunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia adalah seni bangunan, seni pahat atau seni ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Di antara bukti yang dihasilkan dari pengembangan Islam awal adalah seni bangunan Masjid Agung Demak, Sedang Duwur Agung Kesepuhan Cirebon, Masjid Agung Banten, dan lain sebagainya. Yang kelima, jalur politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam, baik di Sumatera, Jawa, maupun Indonesia bagian timur. Yang keenam, jalur perkawinan. Melalui jalur perkawinan antara pedagang Islam dengan wanita pribumi, para pedagang Islam ini mewajibkan istrinya untuk memeluk Islam. Dari perkawinan inilah terlahir seorang Muslim, sehingga komunitas Islam makin luas. Jalur perkawinan ini sangat menguntungkan apabila terjadi antara saudagar dengan anak bangsawan. Mereka kemudian turut mempercepat proses Islamisasi. Materi yang ketiga, faktor yang menyebabkan Islam diterima di Indonesia. Faktor yang pertama, syarat masuk Islam sangat mudah dengan mengucap kalimat syahadat saja. Yang kedua, upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana. Yang ketiga, agama Islam yang menyebar ke Indonesia disesuaikan tradisi Indonesia. Yang keempat, agama Islam tidak mengenal kasta dan setiap manusia adalah sama. Yang kelima, mundurnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha.